Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita berada di mana nih Pak Andi? Ya. Di Sekada Media, SMK 2. Sekada Media ya, SMK 2 ya, dari studionya Sekada Media SMK 2 hadir bersama kita ada Pak Andi. Ya, kita di sini berdua kira-kira akan menemani teman-teman gitu yang ada di luar sana. Kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang ringan Pak Andi hari ini Pak Andi. Siap. Ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana dan juga bisa membuat apa ya, kita semakin bersemangat, kita termotivasi gitu Pak Andi. Oke. Ya, Pak Andi gimana sebagai kemarin itu sebagai pendaftar gitu ya, pendaftar guru penggerak yang baru aja ditutup tanggal 18 kemarin, dan luar biasa sekali, apresiasi yang luar biasa juga kepada teman-teman di Balikpapan, guru mulai dari tingkatan PAUD sampai dengan SMA SMK ya. Oke, SMA SMK, walaupun sebenarnya SMA SMK itu adalah di bawah provinsi, tapi ternyata kemarin ketika pendaftaran kan kita jadi satu gitu kan, ini yang luar biasa sekali. Semangat persatuan, betul Pak Andi. Ya, ada sekitar 787 Pak Andi ya. 787 pendaftar sesuai dengan data per tanggal 20 Februari 2022 itu ada 432 orang yang terjaring. Yang terjaring untuk lolos pengiriman berkas dan pengisian esai Pak Andi. Oke. Ya, ada pengalaman sedikit Pak Andi bagaimana ketika kemudian Pak Andi mengikuti kegiatan seleksi atau pendaftaran program guru penggerak ini Pak Andi. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi seleksi dari awal mungkin kita tergerak untuk membuka akun SIM PKB kita masing-masing. Ya. Nah, semangat itulah yang mungkin dari Bapak Ibu guru belum ada gitu kan. Kita mengulik-ngulik lah apa di situ, ada berbagai macam pelatihan diklat yang perlu kita ketahui. Siap. Dan perlu kita pelajari lah. Pas waktu itu saya buka ada guru penggerak. Nah, kemudian saya ikut mendaftar di situ, kemudian mengikuti step-stepnya. Nah, mungkin saya ikuti itu stepnya itu hampir 2 mingguan. Iya. Ya, itu mungkin ada step biodata kan, kemudian IC lah. Dari step itulah saya ya mungkin niatnya terlalu besar, akhirnya saya buat bagaimana caranya ini mengisinya lebih fleksibel gitu loh. Dari tips-tipsnya kan ada yang mungkin dari biodata kan sudah lengkap kan. Nah, mulai dari IC ini kan kita harus kreatif dalam mengisi kan. Betul. Sesuai dengan pengalaman. Karena ada karakter yang ada karakter di situ yang akan dibaca nanti minimal oleh, sekian sampai sekian gitu ya. Mungkin sekitar 1000, ada 1500 seperti itu. Nah, awalnya saya ketik pakai keyboard, mungkin ada temen yang pakai di Word dulu, di copy paste di kalau saya waktu itu ini karena di SIM PKB sudah saya upload aplikasinya kan di HP. Lah, pengalaman waktu saya kemarin 2021 kan ikut PPG. Nah, di LMS itu kan ada kegiatan sharing tanya jawab antar mahasiswa PPG kan. Nah, waktu menggunakan laptop itu kayaknya terlalu lama. Nah, karena menggunakan aplikasi ini saya setting pakai suara aja. Jadi sambil ngomong ini langsung terketik sendiri, langsung tersimpan. Nah, tips itulah, cara itulah yang saya buat di mengisi IC di situ. Jadi lebih berjalan natural gitu loh. Siap. Nah, dari kita ngomong sambil kita lihat berapa kali kata-kata itu tadi 1500 kah berapa, kita bisa kontrol. Betul. Dari situ. Mungkin itu yang membuat saya lebih cepet ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin saya habis ngisi terus keluar mikir lagi, balik masuk lagi, mulai dari awal. Iya, luar biasa. Jadi ini bisa jadi ya Pak ya, bisa jadi bisa jadi solusi bagi teman-teman. Ternyata dengan menggunakan IT kita bisa mengakali dengan mobile kita bisa kemudian mempermudah hal-hal yang kadang kita buat terasa sulit gitu kan. Karena memang kalau kita mengetikkan itu pasti bahasa kita adalah bahasa ilmiah. Tapi ketika yang kita ketikkan itu adalah bahasa tutur, maka akan secara otomatis mengalir kan gitu. Tapi Pak Andi, kita akan lebih ke ini. Kalau itu tadi kan kalau dari segi ini ya, dari segi pengisian
dari segi materi kan gitu. Kalau dari segi penggunaan IT tadi sudah diculik sedikit atau sudah disenggol sedikit sama Pak Andi bahwa menggunakan IT ini memang kalau bisa mempermudah. Nah, ini berkaitan dengan ini. SIM PKB itu kan sebenarnya sudah lama Pak Andi. Ya, sudah sejak bahkan mungkin sudah ada beberapa program yang kita ikuti kan. Ada namanya PKB, kemudian ada namanya PKP gitu kan. Dan yang terakhir ini ada guru berbagi, guru penggerak dan sebagainya. Tapi menurut Pak Andi ini apa sih kendala yang kemudian teman-teman di lapangan hadapi ketika harus memaksimalkan apa yang ada di SIM PKB ini Pak Andi? Secara IT itu Pak Andi. Secara IT memang ada beberapa teman ya pengalaman kan, mereka itu sudah pesimis dulu dari awal. Untuk teknologi seperti itu yang mudah-mudah saja. Saya sudah tua, entah lagi pensiun atau berbagai macam alasan gitu kan. Siap. Nah, dari situlah, dari niat awal untuk membuka saja itu sudah berat sekali. Gitu. Siap. Jadi perlu adanya dorongan ya, motivasi, mungkin pendekatan ya. Ayo kita sama-sama dibantu. Monggo kita buka sama-sama. Gitu. Kita lihat menu-menunya apa saja, kemudian apa saja yang bisa kita dapat isi atau dapat kita perbuat di situ dalam kegiatan kita, menambah selain menambah pengetahuan tadi juga menambah kita skill kita dalam kemampuan kita. Sebenarnya itu di luar kegiatan kita mengajar, tidak begitu harus pakai itu, harus masuk PKB, harus bisa mengajar, enggak sih. Sebenarnya itu hanya apa? Tambahan saja lah. Di waktu luang kan enggak mesti kita tiap hari kan mengajar. Betul. Nah, daripada nanti kita bingung kan, kalau di luaran sana kan banyak di grup WA apalagi itu kan ada kegiatan seminar 32 jam, share di grup berapa grup sekian, itu kan menyusahkan, apa ya ibaratnya. Kemudian kita menjual data itu kurang simpel kan gitu ya. Kurang simpel. Itu tadi ada kerahasiaan data ya. Kerahasiaan data yang kita jaga. Nah, kita sudah ada sendiri jalur sendiri untuk kegiatan kita melakukan pengembangan diri di situ. Kan nilainya juga mungkin kalau sertifikatnya kita bangga gitu. Sertifikatnya dari Kemenristek Dikti lebih praktisnya tuh lebih wah. Kemudian dalam mendownload sertifikat juga enak gitu loh, kita dapat secara pribadi. Ibarat kita pelayanannya itu prima sekali. Jadi khususon ini jalurnya untuk guru dalam kegiatan pengembangan diri. Kalau kita mau berbagi silahkan ada ruangnya platformnya sendiri berbagi. Kita bisa berbagi RPP, apa IC, apa jurnal, apa segala macam buku bisa. Jadi kita bisa saling komunikasi juga di situ. Jadi nggak sebatas hanya sekedar penyampaian materi, nggak sebatas hanya sekedar penyampaian tugas, atau kalau bahasa kita sehari-hari itu nggak hanya sekedar mengerjakan LK, lembar kerja kan gitu kan Pak Andi. Tapi di situ kita bisa interaksi, kita bisa memberi umpan balik, kita bisa ada refleksi yang bisa kita lakukan gitu di SIM PKB itu Pak Andi. Tapi gini Pak Andi, ada nggak yang kemudian dulu kan SIM PKB itu ketika awal-awal kita mau masuk kita menggunakan akun UKG gitu kan? Ujian kompetensi kan gitu ya. Nomor ujian kompetensi lah yang kita hafal. harus hafal kan gitu, dan kita masukkan di situ. Dan passwordnya. Nah ini loh masalahnya ini yang passwordnya ini kebanyakan Bapak Ibu guru itu lupa. Nah, dari awal dari MGMP kan dikasih, tolong diubah. Beberapa orang teman itu eman gitu loh untuk mengubah si password tadi itu, disimpan kertasnya, lama-kelamaan hilang atau kemana, akhirnya terus lupa, akhirnya minta reset lagi. Tapi ya seperti itu lagi itu. Kemudian saya sarankan untuk langsung mengubah passwordnya yang mudah kita ingat gitu, sehingga sewaktu-waktu nanti kita akan membutuhkan enak gitu loh membuka. Nah, yang ini yang bermasalah nih Bapak Ibu guru yang banyak tidak respon terhadap ini. Kurang SIM PKB ini enggak masuk karena itu tadi mungkin lupa passwordnya atau malu bertanya dia. Atau enggak usah lah. Enggak ada, kelihatan kok kayak gaptek gitu ya. Itu loh. Atau kalau bahasanya anak sekarang kudet gitu ya, kurang update gitu kan. Tapi gini Pak Andi, kalau misalnya kemudian kita lupa nomor UKG kita lupa password kita. Nah, siapa yang berhak mereset? Kita harus lapor kemana sebagai guru biasa gitu Pak Andi? Kita melapor ke ketua MGMP-nya. MGMP kalau untuk SMP dan SMA SMK. Nah, kalau untuk di SD KKG ya. Ketua KKG. Ketua KKG nanti diresetkan, nanti dikembalikan lagi
dikasih info ini. Nah, gitu ya, ini yang terbaru. Ya. Nah, oke. Kemudian gini Pak Andi, itu kan mungkin itu tadi kemungkinan kurang teliti, kemudian mengabaikan gitu. Ada nggak yang kemudian bisa mempermudah untuk masuk ke situ? Misalnya menggunakan akun apa gitu yang bisa masuk ke SIM PKB Pak Andi? Ini yang terbaru sekarang sudah ditautkan sama Belajar ID. Ya, nah, itu lebih saya sudah tautkan, ini lebih mudah lagi. Jadi langsung connect masuk, kemudian menunya sudah ya sama, cuman tampilannya agak berbeda, tapi isinya sama. Itu lebih mempermudah karena lebih terintegrasi dengan yang kita sudah masuk di Belajar ID. Jadi kita nggak perlu masukkan user, nggak perlu masukkan password, nggak perlu. Nah, yang penting sudah ditautkan di Belajar ID, tinggal tekan itu tombolnya, langsung masuk ke SIM PKB gitu ya. PKB. Luar biasa. Kalau gitu kita harus menjelaskan lagi nih belajar.id itu apa, .id itu apa gitu. Nah, ada pengalaman nggak Pak Andi untuk kemudian mendapatkan atau mensosialisasikan belajar.id ini kepada Bapak Ibu guru, terutama mungkin kalau Pak Andi sebagai tempat tugasnya kan di SMK. Di SMK bagaimana untuk teman-teman menanggapi adanya kembali lagi nih sebuah terobosan atau sebuah inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Ristek dan Dikti ini, Kemendikbudristek Dikti ini. Nah, sekali lagi itu tadi, ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan kita belajar mengajar. Nah, maka dari itu harus dipaksa ya. Dalam kata kutip harus dipaksa, harus mengaktifkan Belajar ID misalkan dalam kegiatan PJJ. Nah, sekarang ini SMK 2 masuk kegiatan PJJ nanti menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet kemudian kita harus bisa merekam ini kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau kita pakai Google Meet yang biasa tidak bisa untuk merekam, ada fasilitas untuk merekam. Nah, kalau kita menggunakan Belajar ID, kita ada fasilitas untuk merekam. Sekolah harus bisa memaksa lah dalam tanda kutip dalam kegiatan belajar, mohon untuk Bapak Ibu guru merekam dalam kegiatan belajarnya untuk dilaporkan ke sekolahan. Nah, bagaimana caranya? Ya harus itu mengaktifkan Belajar ID, ya dari situ Google Meet-nya ada rekamannya. Nah, dari rekaman itu harus dilaporkan. Kalau kan gini jurnal Pak, lah ibaratnya. Ya, belajar.id kan gitu. Kalau biasanya kan kita mengenal itu adalah sebagai web sebagai rumah gitu kan. Nah, kalau melihat ini kan kayaknya kan bukan gitu kan. Ini bukan web yang berdiri sendiri gitu kan. Nah, mungkin masih ada Bapak Ibu guru yang di luar sana, bagaimana sih cara mengaktifkan atau akun belajar.id ini di mana? Kalau baru pertama kali terima akun dari sekolah atau dari operator Dapodik nih. Nah, kemana Pak Andi untuk kemudian mengaktifkan itu gitu? Ya, itu tadi dapat dari sekolah harus segera kita buka. Sesuai dengan nama akunnya tadi itu, emailnya, kemudian password. Nah, setelah dibuka kita ibaratnya belajar lah, kita kulik-kulik di dalamnya ada apa saja. Nah, ternyata ini sama dengan yang kita buat email baru di Google. Jadi tetap masuknya itu menggunakan Google aja gitu ya. Jadi Google. Akun itu dibuka di Google. Nggak perlu buka istilahnya di browsingnya Google itu belajar.id gitu enggak ya Pak ya? Gitu. Jadi lebih familiar yang pernah kita tahu kan. Nah, kita sudah punya email Google, ya itulah semuanya ada di situ. Cuman kita diberi kelebihan yang lebih daripada kalau kita yang umum saja, karena kita sudah ada fasilitas tadi itu, salah satunya ada Google Meet, bisa untuk merekam. Lebih premium lah tingkatnya. Nah, apakah ada room tersendiri? Kalau kita di Google kan, di Google biasanya di kanan atas itu ada titik 9 itu kan. Nah, kita tekan titik 9 itu maka aplikasi atau platform-platform yang berhubungan dengan Google kan akan muncul. Nah, apakah itu tetap di belajar.id itu mengadopsi model seperti itu, hanya kemudian ke bawahnya banyak atau mungkin ada ruang tersendiri Pak Andi? Ya, alhamdulillah kita lebih familiar nanti kalau kita buka sama isinya dan lebih banyak. Lebih variatif, kemudian kita bisa pilih mana yang kita ingin gunakan sesuai dengan apa yang kita sudah pernah pelajari. Di situ sudah terfasilitasi sehingga kita lebih mudah dalam kegiatan mengaplikasikan Belajar ID yang lebih efektif. Mungkin anak-anak juga gitu. Sebenarnya anak-anak juga dikasih juga Belajar ID. Cuman beberapa sekolah belum memaksa juga untuk mengaktifkan si siswa ini. Kebanyakan kalau di SMK 2 kelas 3 yang sudah dikasih. Nah, sudah mulai aktif. Cuman ya gitu. Belum ada sosialisasi yang masif untuk anak-anak harus pakai ini. Lebih mudah lagi nih waktu kita Meet, Google Meet, enggak perlu kita
menginvite. Nggak perlu menerima. Menerima. Jadi anak-anak datang masuk langsung ke room kita. Jadi nggak perlu kita ribet mengizinkan satu-satu. Iya. Tapi gini Pak Andi, itu kan gini, bagi yang sudah punya akun. Sudah punya akun. Nggak perlu masuk, nggak perlu di. Nah, bagaimana kemudian yang misalnya nih, karena kalau kami kan di sekolah dasar kan anak-anak kecil kan gitu kan, ya mungkin akunnya kadang lupa atau bagaimana dan sebagainya. Nah, apakah pakai akun biasa masih tetap bisa masuk ke Meet yang dilaksanakan dengan belajar.id itu Pak? Nah, ini kelebihannya, kalau bagi anak-anak yang lupa tentang belajar ID-nya, bisa masuk dengan akun biasa ya mungkin pakai akun orang tuanya atau apa lah itu, tapi kelemahannya itu tadi harus di-invite ya, harus di-invite gurunya harus peka mengizinkan iya. Lebih peka. Kalau enggak peka biasanya kan kalau sudah Bapak Ibu guru sudah PW kan, posisi wena sudah menjelaskan apa gitu sudah lupa dengan apalagi share screen. Ngantri apalagi sudah share screen, layanan sudah tutup screen-nya sudah nggak jalan terus lagi, ya. Betul. Karena apalagi bunyi notifikasinya dimatikan. Lah, nggak ada lagi yang tung-tung gitu. Jadi lebih enak pakai belajar ID, tapi peluangnya untuk menggunakan akun umum juga bisa. Masih bisa. Ya. Jadi lebih fleksibel lah. Jadi tadi Google Meet-nya bisa merekam kan gitu kan. Kemudian kalau sama-sama menggunakan akun belajar.id tidak perlu diizinkan lagi atau tidak perlu kita menginvite lagi, langsung otomatis bisa tergabung. Nah, selain itu biasanya kalau kita menggunakan itu kan ada di Google Drive gitu kan, Pak Andi ya. Nah, kalau di akun biasa itu kan ada batasannya gitu kan, 15. maksimal. Nah, kan 15 gitu kan. Nah, ini bagaimana dengan belajar.id, Pak? Alhamdulillah ya lebih dari cukup kalau menurut saya. Gitu ya. Sebenarnya dibatasi sampai 1 tera bilangnya. Cuman kan Nggak tentu kita akan menggunakan semuanya itu. Jadi ibaratnya sudah tidak terbatas lagi. Mau unlimited. Unlimited gitu loh. Jadi unlimited. Kita bisa menyimpan apapun di situ, data mulai data pribadi, kemudian data-data nilai anak-anak siswa, hasil karya siswa. Apalagi kalau sekarang musimnya pandemi ini, anak-anak mengumpulkan itu bukan hanya sekedar berupa kertas, tapi bisa berupa video, gambar, animasi. Jadi dan itu memenuhi ya itu. Memenuhi kalau kita menggunakan akun biasa cuma 15 giga, enggak sampai 1 bulan itu. Direkturnya sudah penuh. Makanya itu kita menggunakan ini lebih apa ya? Lebih mudah akomodir gitu ya. Jadi enggak perlu lagi kita menghapus data lah sudah masuk aja. Karena kan memang beberapa keluhan yang disampaikan teman-teman, baik itu dari tingkatan SD sampai dengan tingkatan SMK, itu kan di situ. Kalau menggunakan HP memorinya cepat penuh, kan begitu kan? Kalau menggunakan laptop pakai Google Drive juga penuh karena maksimal 15 gitu. Nah, ternyata ini bisa mengakomodir untuk kemudian unlimited tadi ya, berapapun bisa masuk gitu kan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu, teman-teman yang di luar sana. Ya, mudah-mudahan ini nanti apa yang kita obrolkan dengan ringan ini tapi bisa membuka kemudian mengaktifkan akunnya yang belum aktif gitu. Tadi sudah dua poin utama yang kita dapatkan dari Pak Andi. Yang satu itu adalah ada Google Meet-nya yang tidak perlu menginvite tadi. Yang kedua ternyata drive-nya itu maksimal sekali atau unlimited. Jadi nggak ada batasan-batasan. Nah, kemudian Pak Andi, kan kalau kita biasanya belajar secara tatap muka gitu kan. Tatap muka itu kan perlu papan tulis gitu kan. Perlu kita membuat seperti poster-poster terus kita tempel. Nah, apakah itu diakomodir dalam belajar.id itu, Pak? Ya, itu tadi. Jadi fasilitas yang sudah kita tahu di Google itu ada semua ya. Mulai Google Jamboard. Jamboard. Jamboard itu untuk apa itu? Jamboard itu yang dalam papan tulis ya? Papan tulis ya. Tapi tidak hanya sekedar papan tulis hanya untuk menulis hasil karya coret-coret, tapi kita bisa melakukan diskusi antar siswa, memberikan kesempatan untuk siswa untuk bisa mengekspresikan apa keinginannya di situ, ide-idenya yang anak-anak ingin dia tuangkan di situ, bisa kita akomodir secara online bersama-sama. Dan itu pun ada warna-warna khusus itu bisa diwarnain gitu kan. Membuat kita nggak bosen. Kalau di papan tulis biasa kan warnanya hitam, nanti ganti merah, ganti spidol. Kalau ini bermacam-macam warna ada semuanya. Bermacam warna ada. Itu melalui akun apa namanya? Itu? Aplikasinya yang Tian itu apa namanya? Fiturnya apa itu fiturnya? Fiturnya apa? Atau ada catatan atau apa gitu yang perlu diklik ketika kemudian kita pengen warna-warna yang bagus gitu Pak Andi. Sticky note ya kalau salah ya. Sticky note. Ya, di situ ada macam-macam warnanya. Tinggal kita milih saja. Oke. Kalau saya enggak detail seperti itu sih. Yang penting pokoknya
saya klik berubah gitu kan. Oh, iya. Jadi ini namanya apa pun ya itu. Oke. Jadi menu yang kita lihat di menu punya Google itu masuk juga di Belajar ID. Nah, macam-macam juga sama dengan Microsoft Word, Microsoft Excel. Semua terakomodir di situ. Kita mau buat apa? Presentasi juga ada. Sama. Mau kita apa? Word juga ada aplikasi sama. Kemudian dalam kegiatan diskusi juga kita online. Gitu. Ada podcastnya itu ya? Ada podcastnya di situ. Sehingga kita dapat berinteraksi langsung, jadi secara sinkron kepada anak-anak dalam kegiatan belajar. Jadi kalau podcast misalnya kan, kalau kita seperti sekarang ini kita berdua nih gitu ya. Saya pernah lihat memang tapi belum pernah coba ini Pak Andi. Di situ memang ada fasilitas podcast gitu ya. Itu kalau kita tekan apa yang harus kemudian kita lakukan? Apakah kita bisa berbicara 1-2 orang atau? Bisa kita share ke beberapa, kemudian kita bisa mengundang saat kita live gitu kan, kita bisa mengundang. Oh gitu. Misalkan yang hadir dalam kegiatan online itu siapa saja kita undang. Nanti kita akan bikin jadwal podcast hari ini sekian. Nah, kita bisa mengundang beberapa atau apa yang sudah terdaftar kan pakai Belajar ID itu lebih mudah lagi. Kayak IG live gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga waktu kita live itu kita tahu anak-anak siapa yang ikut hadir di situ, ada listnya, ada daftar apa ya, kayak daftar hadir gitulah. Nah dari itu kita bisa ada punya laporannya bahwa kita dalam kegiatan ini sudah diikuti oleh beberapa siswa, mungkin orang tua juga mau ikut, silakan. Siap. Nah jadi orang tua bisa ikut memantau dalam kegiatan belajar siswa, kemudian bisa ikut juga menyampaikan keluh kesahnya mungkin di rumah ada apa kendala-kendala dalam kegiatan pembelajaran karena guru waktu kegiatan jarak jauh itu kan belajarnya berkolaborasi lah ibaratnya dengan orang tua, sehingga fasilitas ini untuk live ini tadi bisa untuk membantu kita dalam kegiatan. Kalau bahasanya kita sekarang mungkin coaching ya. Jadi kita bisa meng-coaching antara orang tua dengan guru. Sehingga maksud dari Bapak Ibu guru memberikan materi ini fungsinya apa, tujuannya apa, bisa orang tua bisa menjelaskan juga mengarahkan putra-putrinya biar lebih fokus lagi gitu. Kalau selama ini mungkin juga ada bahasa kelas orang tua gitu. Ada kelas orang tua, grup orang tua. Kita fasilitasi kalau kita pakai grup WA kan secara asinkron. Betul. Nah, tapi kalau ini hanya satu ini ya, satu arah. Ini kalau ini bisa 2 arah ya. Sehingga kita bisa. Awal kemarin itu pernah si WA ini bisa bikin forum juga, tapi masuknya nanti ke forum, masuk ke Facebook. Iya itu, cuman ada beberapa waktu ini kok rasanya kok hilang lagi. Karena memang Facebook kayak Google juga. Mohon maaf kita akhirnya sebut merek ini. Sebut merek nggak apa-apa. Kalau di Google kan ada Google Workspace. Di Facebook pun sebenarnya seperti itu. Facebook Workspace gitu kan. Cuman kan memang kurang familiar ya. Kita lebih familiar di Google karena memang pengguna Google luar biasa kan gitu kan. Luar biasa. Dan inilah yang kemudian ditangkap oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi, Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, untuk kemudian mengembangkan beberapa inovasi-inovasi gitu ya Pak ya. Dan salah satunya kemarin kita juga sudah ada kebijakan Merdeka Belajar yang ke-15 gitu kan. Salah satu kebijakan Merdeka Belajar yang ke-15 itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah tentang kurikulumnya. Kemudian yang keduanya adalah tentang aplikasinya. Nah ini berkaitan dengan aplikasi lagi, dan itu masuknya pun juga menggunakan akun SIM PKB atau Belajar.id ya, Belajar.id. Nah Merdeka Mengajar. Nah kalau kemarin kita akan Merdeka Belajar, sekarang Merdeka Mengajar. Apa perbedaannya antara Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar ini kalau menurut Pak? Mungkin sudah dua-duanya sudah. Merdeka Belajar tuh lebih fokus kemana gitu? Kalau Merdeka Mengajar lebih fokus kemana gitu Pak Andi? Merdeka Mengajar, nah itu fokus kita untuk sebagai pengajar guru, Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk Merdeka Belajar ini sebenarnya dua-duanya harus ada siswanya juga dan gurunya. Jadi fokusnya di situ. Bagaimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi dalam beradaptasi lah ibarat keadaan sekarang ini kan tidak menentu. Nah, kadang ada PTM, kadang ada PJJ, separuh-separuh dan lain-lain. Nah itu kan amat sangat mempersulit keduanya, baik siswa ataupun guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah ini adaptasi inilah yang dibuat mungkin
sebagai Pak Mas Menteri ini memfasilitasi dengan ini mengeluarkan ide baru yaitu Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar yang digunakan untuk sebagai apa ya solusi untuk memecahkan masalah yang sudah kita hadapi ini selama ini. Siap. Agar lebih efisien dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan utama dari kegiatan belajar kita ini lebih apa ya lebih cepat atau mungkin lebih mudah tercapai dalam kegiatan menyampaikan mencerdaskan anak bangsa lah seperti itu. Siap ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila bahasanya begitu. Ada baru lagi kemarin profil pelajar Pancasila yang ada 6 karakter itu. 6 karakter yang kemarin sudah dibuat oleh kampus ya. Beberapa kampus sudah datang ke Balikpapan untuk men-coaching klinik lah ibaratnya Bapak Ibu guru di Balikpapan agar menularkan lah ini ilmu-ilmu pelajar Pancasila ini. Karakternya ini ada beberapa yang harus kita kejar seperti itu. Ya, jadi memang kita kembali ke IT-nya Pak Andi. Ya. Saya suka nih ya. Yang karena kita berada di Skada Media ya. Oke, jadi ini podcastnya SMK 2 gitu. Alhamdulillah suatu kehormatan saya bisa diberi kesempatan untuk kemudian ngobrol-ngobrol di sini. Di dalam Merdeka Mengajar itu ada 3 fitur gitu ya. Kalau nggak salah ada belajar, kemudian ada mengajar, yang berbagi karya. 3 ini yang utama gitu kan. Saya sudah sempat buka-buka sedikit gitu juga sudah ini di belajar itu ternyata berisi tentang praktek baiknya guru-guru dari seluruh Indonesia, dan itu rata-rata ternyata praktek baiknya dari guru-guru penggerak. Baik juga ternyata juga diambilkan dari akun-akun apa yang selama ini ada guru berbagi dan sebagainya gitu. Sehingga terkumpul ada sekitar 2000-an sudah berbagai macam ini. Nah, Pak Andi, bagaimana kemudian menyikapi ini? Belajar kita berarti inilah yang mungkin apakah bisa disampaikan atau mungkin pengalaman sudah membuka, apakah ini yang disebut dengan kemudian kita tergerak? Kita bisa belajar sendiri kan gitu kan, tergerak itu kan karena kita menggerakkan diri sendiri. Apakah ini bisa memang betul-betul kemudian bisa mengimplementasikan itu kepada teman-teman kita guru untuk kemudian bisa membuka fitur itu gitu Pak Andi. Gimana Pak Andi isinya Pak Andi tentang praktek-praktek baik yang ada di Merdeka Belajar itu? Ya, dalam kegiatan itu kita kan sudah bagus ini SMK 2 sudah kita fasilitasi dalam kegiatan podcast ini lah. Ini membantu kita dalam kegiatan untuk mengisi tadi itu berkarya. Tadi itu kita bisa membagikan kepada seluruh guru-guru di Indonesia dan kita menyampaikan sebuah ide, gagasan, materi belajar atau apapun berupa mungkin RPP, materi ajar, modul, kemudian kegiatan belajar mengajar itu videonya bisa kita sampaikan di situ. Memang kebetulan yang paling banyak itu dari guru penggerak karena itu tadi ada tuntutan. Ada tagihan. Rencana tindak lanjut RTL ya. Ada yang bilang RTL, ada yang LK. Betul. Ya itulah yang membuat paling banyak yang mengisi adalah guru penggerak karena sudah ada ibaratnya tagihan untuk mengisi di situ. Makanya sekarang kita mendorong untuk Bapak Ibu guru semuanya untuk ikut partisipasi. Kemarin sudah guru penggerak kita alhamdulillah sudah angkatan ke-6 ini kan yang di Balikpapan. Kemudian di seluruh Indonesia juga mengikuti ya. Diharapkan nanti kegiatan dalam guru penggerak tadi itu alumninya juga akan tergerak untuk mengisi itu tadi berkarya di situ, berbagi karya sehingga menambah perbendaharaan koleksi yang ada di situ sehingga kita sebagai Bapak Ibu guru atau orang tua atau siswa yang ingin mau belajar apapun kita bisa cari di situ. Dengan berbagai macam karakter Bapak Ibu guru dalam mengajar, memberikan karya, warnanya yang berbeda. Mungkin kayak Pak Suyitnya kan guru SD, saya dari guru SMK, kita bisa kolaborasi sehingga ada warna tersendiri gitu. Betul. Kalau yang Pak Suyitnya kan agak ke bapak-bapakan, kalau kita sebagai anak SMK itu yang jiwa muda, jadi berteman setara dengan selevel. Jadi maunya anak ini seperti apa kita harus ikuti, berempati kepada anak-anak ini
kita harus berjiwa muda. Siap, gaya-gaya gaul. Sehingga harus bisa update terus. Siap. Nah, sehingga betul. nantinya diharapkan dalam kegiatan mengisi prestasi kegiatan karya di situ juga akan terus terbarukan dengan metode-metode atau karya-karya yang sekarang lebih update sekarang. Iya. Jadi tidak monoton. Betul. Gitu. Okay. Sehingga ada kolaborasi dari seluruh Indonesia, apalagi ini kan sudah termasuk. Ya, kalau di SD, di SMP itu ada sekolah penggerak kan gitu, yang kemudian nanti juga bisa berbagi karya di situ. Nah, kalau di SMA, SMK itu ada sekolah unggulan gitu ya. Sekolah apa namanya? Di sekolah PK ya, apa itu ya? PK, program PK gitu kan. Sekolah pusat keunggulan ya. Oke, pusat keunggulan ya. Jadi ini apakah SMK 2 juga sudah mengikuti pusat keunggulan itu, Pak? Ya, alhamdulillah SMK 2 sudah berjuang untuk pendaftaran. Ya, karena termotivasi oleh sekolah-sekolah yang lain sudah ikut dan mungkin lolos sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, sebagai sekolah yang diharapkan bisa memajukan dunia pendidikan juga ya. Jadi SMK 2 berjuang untuk mendaftar itu kan. Oke. Ya, mungkin enggak tahu juga ini proses pendaftaran sudah sampai mana. Oke, siap ya, karena mudah-mudahan nanti ada gelombang kedua. Siap. Siap. Mungkin prosesnya kayak guru penggerak juga soalnya perlu seleksi. Perlu seleksi, perlu ngisi administrasi, perlu surat dukungan juga ya. Kalau guru penggerak surat dukungannya di kepala sekolah, kalau pusat keunggulan atau sekolah penggerak dukungannya dari kepala dinas. Ya, kepala dinas kabupaten kota untuk SD SMP, kepala dinas provinsi itu untuk SMA dan SMK dan SLB gitu kan, karena sekarang SLB juga masuk. Ya, masuk ke provinsi ya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah hal yang luar biasa, sesuatu yang mudah-mudahan ya sedikit obrolan ringan ini bisa mencerahkan kita semua. Ternyata tidak sembarangan memang. Betul yang disampaikan orang bahwa Mas Menteri itu kadang memiliki 3-4 langkah di depan kita. Ya, kita belum memikirkan itu, tapi dia sudah menciptakan itu. Dan itu terbukti ketika beliau berada di Gojek kan begitu. Nah, sekarang kebijakan Gojek itu dibawa ke pendidikan. Kan? Ya memang kalau kemudian kita ada plus minusnya memang. Ya mungkin beliau kurang birokratif gitu kan, birokratif di hal-hal tataran birokratif mungkin dia agak lemah gitu kan, tapi di pemanfaatan IT kemudian sangat cepat sekali. Ini yang memang mungkin mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama karena beliau pengen menciptakan nanti semua sekolah itu kalau di SD dan SMP adalah sekolah penggerak. Semua sekolah kalau di SMA dan SMK adalah pusat keunggulan. Nah kan gitu. Dan gurunya itu adalah nanti semua guru penggerak. Walaupun mungkin tidak semua nanti masuk di program pendidikan guru penggerak secara pusat kan gitu. Karena nanti akan ada namanya guru penggerak bertunas. Jadi dari satu guru penggerak nanti akan membimbing teman-teman yang lain untuk kemudian ini yang sekarang ini kadang menjadi sorotan publik Pak Andi. Bagaimana kemudian apakah bisa kementerian itu membimbing seperti guru penggerak yang pendidikan selama 9 bulan ini untuk kemudian mengikuti program itu gitu kan. Nah, ternyata kan ketika sekolah, ketika daerah itu mau memanfaatkan CSR, mau memanfaatkan pihak ketiga, itu bisa diatasi, kurang lebih kan seperti itu. Nah, apakah ini juga dirasakan di SMK 2? Bagaimana kemudian SMK 2 bisa menutupi hal-hal yang tidak tercover secara dana pemerintah, tapi kemudian melibatkan pihak ketiga. Apakah mitra, memanfaatkan mitra, kemudian menjalin mitra ini juga terjalin di SMK 2 Pak Pandi? Untuk kegiatan seperti rekanan misalnya kegiatan belajar kita kan ada praktek PSG gitu kan. PSG, gitu. Itu ada MOU antara saya selaraskan dengan dunia kerja di luar yang kalau kita kan anak kelas dunia usaha, dunia industri gitu kan, Dudi. Dudi. Sekarang namanya apa? Dulu namanya Dudi ya. Sekarang beda lagi ya. Iduka. Oh, Iduka. Apa itu Iduka itu? Ya kurang lebih sama lah dengan Dudi. Enggak perlu dihafalkan, yang penting teknisnya saja kita bisa membimbing anak-anak kita, siswa-siswi SMK 2 ini tahu nanti ke depannya dia nanti belajar di SMK 2 nanti manfaatnya apa, bisa tercover oleh dunia usaha. Nah, sehingga apalagi sekarang ini dunia usaha sudah bergeser. Yang awalnya dulu masih manual, masih menggunakan kertas, sudah bergeser menggunakan digital dan paperless. Makanya sesuai jurusannya OTKP kan, otomatisasi tata kelola perkantoran. OTKP. Terus kemudian
Oh, jadi ada jurusan baru ya? Ada jurusan baru. Bukan gitu. jurusan baru, nama saja yang membuat diubah. itu. Nah, diubah supaya kalau OTKP itu apakah dulu sama dengan administrasi perkantoran gitu? Ya, sama dengan administrasi perkantoran yang hubungannya dengan kertas surat menyurat dan lain sebagainya itu kan masih menggunakan kertas. Betul. Nah, sekarang dia ada otomatisasinya itu tadi sehingga digitalisasi menjadi digital yang lebih memudahkan. Siap. Nah, ya. Kemudian ini bagus sekali Pak Andi karena kan gini, ketika kita menyelesaikan sebuah kasus kan gitu kan, ini kan sebuah kasus nih. Misalnya di SMK 2 ada kasus-kasus tadi. Sekarang nggak paperless lagi gitu loh, nggak berbasis paper lagi, tapi berbasis digital. Nah, salah satu cara kemudian untuk mengambil kebijakan itu kan adalah memanfaatkan aset. Nah, aset itu terkadang banyak yang kita lupakan. Kita lupa bahwa sosial media kita juga aset. Kita lupa bahwa podcast seperti ini aset kan juga. Gitu kan ya. Jadi gitu. Jadi memanfaatkan sosial media, memanfaatkan ini, kemudian siswa kita itu juga aset. Kan gitu. Nah, ternyata ini terimplementasi dengan baik di SMK 2 gitu Pak ya. Nah, bagaimana kemudian dalam menyikapi perubahan tadi dari paperless kemudian ke digital, dibuatkanlah podcast, dibuatkanlah tadi program baru yang namanya otomatisasi untuk jurusan tadi kan OTKP OTKP dari administrasi perkantoran menuju ke OTKP. Ini luar biasa, perlu dicontoh. Ini belum menjadi pusat keunggulan gitu kan, tapi ternyata programnya sudah berbasis aset. Nah, karena ini yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk di kelas-kelas kira-kira adakah contoh yang real gitu Pak Andi? Bagaimana kemudian teman-teman di sini menyikapi sebuah permasalahan atau sebuah kasus dengan siswa, dengan orang tua, atau kemudian dengan pengawas atau dengan kepala sekolah, tapi menyelesaikannya itu berbasis aset. Jadi memperhatikan aset-aset yang ada di sini, tidak berbasis masalah kemudian menjadikan objek yang tadi sebuah kasus itu kemudian dikambing hitamkan bahasanya begitu. Ada contoh real tidak Pak? Seperti tadi PSG dengan digitalisasi dan sebagainya gitu. Kalau untuk kasus di kelas mungkin ada contoh kasus Pak Andi? Kalau kelas misalkan dalam sekolah kita menggunakan awalnya kan ujian menggunakan kertas. Iya, siap. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama dalam kegiatan pencetakan atau penggandaan. Waktu sebelum pandemi kita sudah mempunyai ide untuk membuat ujian itu paperless dengan menggunakan akun psikologi. Waktu itu masih gratis. Sekolahan daftar, guru-guru mendaftar, semua materi pelajaran dimasukkan seperti situ. Kemudian anak-anak dimasukkan, akunnya dimasukkan. Kemudian orang tua bisa mengontrol di situ. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar biasa kalau di secara langsung gitu anak-anak belum mengumpulkan tugas, terus kemudian ketinggalan materi, remedi. Nah, itu masalah-masalah itu bisa tertanggulangi oleh kita punya LMS ini tadi, psikologi. Kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, kita bisa berkomunikasi kepada anak-anak, waktunya remedi, tugasnya apa, materi sebelumnya yang kalian belum kalian baca bisa dibaca sebelumnya. Nah, di situ kita dari awal sudah mengelola seperti itu. Kemudian ada banyak aktivitas kegiatan sosial kita buat media sosial, YouTube SMK 2, kita buat lagi Instagramnya. Terus karena yang buat anak-anak kan akhirnya OSIS ini, kalau di SMP ada OSIS juga kan, SD kan belum ada. Nah, mungkin dari SMP anak-anak sudah aktif di OSIS, kemudian di SMK tinggal melanjutkan saja. Nah, jadi apapun masalah-masalah apapun, kegiatan dalam belajar mengajar bisa terlaporkan dengan secara sistematis ya. Di situ kita bisa melihat aktivitas siswa belajar, nilainya berapa, kita bisa mengapresiasi, orang tua pun bisa mengamati kegiatan belajar. Sehingga kalau misalkan anaknya tidak naik, misalkan masalah tidak naik kelas atau apa, itu bisa dilacak di sini. Lah, orang tua juga bisa melihat kenapa anak saya bisa tidak naik. Kenapa anak saya remedi terus? Ini lihat nilainya. Bisa langsung terkontrol oleh orang tua. Nggak terus biasanya kalau dulu kan mesti kita harus panggil dulu. Panggil dulu orang tua. Bu, ini ada masalah. Kadang kasih undangan nggak hadir. Sehingga mempersulit kita gitu. Sedangkan waktunya ini terus berjalan. Kalaupun tidak bisa ditangani, ya ini laporannya kita kasihkan. Tanganan sudah ditangani sedemikian rupa, sudah tidak bisa, ya sudah. Jadi wali kelas bisa melakukan coaching dengan orang tua dimanapun dan kapanpun gitu ya. Dan kapanpun. Kemudian sekolah juga memfasilitasi bapak ibu guru untuk
apa ya? Karena akan masuk kan memberikan nomor HP. Ya, dari situlah dibuatlah kumpulan untuk wali kelas, orang tua, grup WA-nya apa harus punya. Kemudian sekolah dari awal dulu waktu WA grup itu, nah, sekolah juga memfasilitasi keluarga SMK 2 ada grup WA-nya tersendiri. Ada grup dinas untuk kedinasan, ada grup lagi kurikulum. Nah, itu sehingga banyak grup sekali di SMK 2 dalam mengakomodasi, kan biasanya ada guyon-guyon. Itu ranahnya nanti di sini. Nah, di sini. Untuk yang dinas-dinas di sini. Untuk kegiatan KBM beda lagi kurikulum apa, sehingga kita menyelesaikan masalah di situ. Berbasis aset. Berbasis aset tadi itu. Misalkan dengan cara seperti itu kurang mampu untuk bisa menyelesaikan masalah, nah barulah diundang, didatangkan, kita ajak rembuk bersama, tatap muka secara sinkron. Kalau tadi kan secara asinkron, kita bisa sambil mengajar, sambil kemana-kemana gitu. Tapi kalau belum bisa diselesaikan ya sudah secara luar biasa. Karena memang di Merdeka Belajar kan ada asesmen. Kan? Nah, asesmen yang ada di Merdeka Belajar itu adalah asesmen tentang literasi dan numerasi. Kan begitu. Untuk apa asesmen literasi dan numerasi? Karena kalau mengarah kepada kurikulum Merdeka gitu kan, di situ akan ada fase gitu ya. Setiap fase itu 2 kelas ya, fase A, fase B, fase C gitu kan kalau di SD, kemudian ada fase D dan seterusnya sampai dengan SMA kan gitu. Setiap fase 2 kelas cakupannya. Nah, asesmen yang di situ itu kalau kita lihat kan memang itu adalah asesmen apa itu ya, yang diagnotis atau asesmen apa itu, yang artinya itu adalah untuk mendiagnosa kesiapan belajar siswa kan gitu kan. Nah, sebelum kemudian kita melaksanakan pembelajaran di kelas kan gitu. Apakah ini sangat membantu Pak Andi untuk yang hal-hal seperti itu? Ya, sangat membantu sekali sehingga kita bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari siswa. Dari awal kegiatan pembelajaran biasa saya memberikan motivasi kepada anak-anak, tunjukkan atau keluarkan apa. Misalkan saya tulis bikin PowerPoint, suruh presentasikan apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, bagaimana cara mengatasi kekuranganmu, bagaimana cara meng-create kelebihanmu agar lebih maksimal lagi lah seperti itu. Sehingga memotivasi si anak ini untuk lebih tahu gitu loh, ibaratnya kalau kamu sebelum berangkat ke sekolah itu berdandan dulu lah. Ya, di kaca berias dulu. Kira-kira apa yang mau dibuat di situ, silahkan. Karena kalau merias itu juga harus disiapkan dulu nih riasannya. Nah, sama belajar juga begitu. Belajar juga gitu, sehingga dalam kegiatan belajar itu nyaman gitu loh. Sesuai dengan minat dan bakatnya. Minat dan bakatnya. Kemudian tanpa paksaan gitu loh. Jadi kalau guru biasanya kan harus gini, harus ikut. Nah, sekarang enggak. Kita sesuaikan apa kelebihan dan kekurangan anak-anak tadi itu. Kita sebagai guru juga harus bisa memfasilitasi. Nah, mengetahui, oh ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, sehingga kita bisa memasukkan ibaratnya kalau orang sakit itu obat itu tanpa rasa sakit, penawarnya tahu terasa gitu, sehingga tiba-tiba tahu manfaatnya. Manfaatnya ini seperti ini. Sehingga karena memang guru ini luar biasa. Kalau dokter didatengin pasien itu menyampaikan keluhannya. Kan gitu kan? Dateng, Pak, kepala saya sakit, tangan saya ini begini ya, dada saya kalau malam. Nah, kalau kita sebagai guru didatengin orang tua, siswa tanpa memberikan masukan gitu kan, keluhannya itu nggak disampaikan. Tapi bagaimana kemudian guru itu bisa mendiagnosa keluhan itu. Kemudian guru bisa memberikan solusi, mengantarkan kekurangan itu tidak dianggap sebagai kelemahan gitu, yang Pak Andi sampaikan kan. Bagaimana kemudian kekurangannya siswa ini digunakan sebagai untuk memicu, dan kelebihannya kemudian ditingkatkan lagi kan begitu. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi kalau bahasanya di guru penggerak ya. Ternyata di SMK 2 sudah dilaksanakan dan ini sangat luar biasa sekali. Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Ini adalah hal yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi kemudian sebelum kita tutup Pak Andi, untuk closing statement kita nih, silakan Pak Andi mulai dari tadi bagaimana kita menjalankan SIM PKB, kemudian membuka SIM PKB ternyata bisa ditautkan ke ID belajar atau belajar.id, kemudian belajar.id ternyata juga bisa digunakan untuk membuka yang lain, dan fasilitas-fasilitas yang ada di belajar ID sampai kepada kemudian bagaimana di sekolah ada sekolah penggerak, kemudian ada SMA dan SMK PK
satu pusat keunggulan. Silakan closing statementnya Pak Andi untuk kemudian sebelum kita tutup bersama-sama kegiatan kita hari ini. Ya alhamdulillah kegiatan belajar kita sudah difasilitasi sebegitu menariknya sehingga kita bisa melihat dari mana kita akan mulainya. Nah, mulai dari diri sendiri, misalkan sebagai guru kita bisa ikut dalam sekolah penggerak. Dalam lingkup sekolah, ya, ada sekolah penggerak, ada sekolah pusat keunggulan. Kemudian dalam kegiatan belajar secara nasional kita sudah disiapi guru berbagi, guru belajar dan lain sebagainya. Dalam memfasilitasi itu sudah kita global lagi seluruh dunia dengan pakai memfasilitasi dengan Google, Google ID tadi itu. Nah itu jadi dari yang paling kecil sampai global seluruh dunia kita bisa kuasai lah ibaratnya dalam satu genggaman. Dalam satu genggaman. Dan itu lebih mempermudah kita. Betul. Nah sebagai guru tidak perlu capek lagi. Nah yang perlu kita kuatkan yaitu adalah kemauan kita untuk apa ya? Bergerak dan menggerakkan. Bergerak dan menggerakkan sesuai dengan slogan yang sudah ada di guru penggerak itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Andi. Ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah yang juga mungkin nanti bisa mengakses obrolan ringan kita. Ya demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan yang bermanfaat dan juga membuka kita semua untuk kemudian kita bisa berusaha, untuk kemudian kita bisa meningkatkan kompetensi kita, karena memang pendidikan itu sangat dinamis sekali. Pendidikan itu tidak statis. Pendidikan itu sekarang pergerakannya tidak lagi sangat per hari, cepat. Sangat cepat. Per detik. Kan gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menciptakan detik.com gitu kan? Ya, karena setiap saat perubahan ini sangat luar biasa. Dan inilah yang harus kita akomodir, inilah yang harus kita kembangkan, karena memang bagaimana kita seorang guru itu harus bisa membimbing murid-murid kita menuju ke kodratnya. Ya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Kodrat zamannya sekarang adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi bahwa sekarang adalah semua adalah digital, semua mengarah kepada tidak ada lagi paper-paper yang menumpuk banyak yang kemudian hanya akan menjadi sampah. Di samping juga menjadi sampah juga itu ternyata banyak memakan biaya gitu ya Pak Andi ya. Nah dengan kita pindah ke digitalisasi, birokrasi pun bisa kita pangkas, biaya bisa kita bangkas. Jadi mari semangat berdigitalisasi ya, bagaimana kemudian memang ada salah satu salah satu di programnya guru penggerak itu adalah keterkaitannya itu ada 5 keterkaitan, dan dari keterkaitan itu salah satunya adalah digitalisasi sekolah. Seperti yang kita lakukan di Sekada Media atau podcastnya SMK 2 ini adalah bagian dari pemanfaatan aset yang sangat luar biasa, dan Bapak Ibu bisa datang ke sini untuk kemudian ngobrol bareng atau sekedar sharing bareng, atau mungkin juga melihat-lihat bagaimana sih memanfaatkan alat-alat yang luar biasa ini untuk pendidikan yang nantinya juga bisa kemudian mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Terima kasih, kami dari Sekada Media, saya Suyitna dan Pak Andi mohon pamit, barangkali ada kurang dan lebihnya selama membersamai Bapak Ibu yang di rumah, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.